What can we do sih yang soal salah pilih jurusan ini? What can we do jadinya? Well, pertama adalah untuk mengeliminasi atau removing semua asumsi-asumsi yang ada. Dan asumsi terbesar adalah kita harus kuliah. Okay. I know that's a hard one. Gue cerita. This guy has no problem. Sebentar. Ya, maju dikit. Dia udah bilang nggak mau kuliah. Kenapa? Karena dia tahu all he wants is to animate. Really? To animate. Right. Okay. Exactly. Like first of all, I'm not against kuliah ya. So when I say this, a lot of people anti kuliah, dan ini juga datang dari pengalaman pribadi yang dimana waktu itu dengan adik gue kita berdebat gitu kan tentang pentingnya kuliah. Waktu itu dia masih memilih jurusan, dia belum memutuskan. And then I had a conversation with my parents. And itu yang menjadi kelihatan banget gitu loh. Dan I tried everything in my power untuk menggunakan logika pada saat itu untuk bisa menjelaskan bahwa kuliah di saat ini untuk adik gue itu tidak pilihan yang salah. Objektif loh, benar-benar objektif. I had the best argument. Like, I was very proud of myself in terms of how I arranged the argument, but it didn't work, right? It didn't work, and ya udah itu jalannya. So accepting that was one thing. Tetapi now the next generation is here, like generasi orang tua gue, your parents, and most of our parents itu sudah mulai mau lewat nih, di mana kuliah itu menjadi kayak simbol stature, ya. Status simbol. Ya. Jangan salah, banyak profesi yang sebaiknya kalian kuliah kalau mau masuk ke profesi itu, dan the very simple way to look at it adalah industrinya diregulasi apa enggak. Kalau industrinya diregulasi berarti perubahan akan terjadi secara perlahan. Tetapi kalau industri yang tidak diregulasi, sama gue kan bakal ke dokter kalau orangnya lulus kuliah kedokteran. Exactly. Ya, rada ngeri. You're not going to go to Dr. Nick, right? Hey, everybody. No, you're not going to go to Dr. Nick, where he reads a book on surgery and he takes a surgery. No, you're going to go to someone who spent... Surgery for dummies. Yeah, surgery for dummies. FYI, it's Dr. Nick from The Simpsons. A lot of young people don't really know Simpsons was great in the first 10 seasons. Anyway, you don't want to go to Dr. Nick. It's a highly regulated industry. It involves human life, right? Engineering, kedokteran itu membutuhkan institusi yang sudah membangun kredibilitas dan proses untuk profesi tersebut. It's very important. Tetapi does it make sense for the internet technology industry ketika kita bicara tentang digital marketing misalnya? It doesn't make sense ke university. Why? Because it changes all the time. And I'm pretty sure your marketing campaign is not going to kill someone by accident, right? So it's not might kill your career. They might kill your career and your credibility, but it's not gonna physically end someone's life. Oh my God, this ad just killed someone. Enggak gitu loh. Jadi konsekuensinya nggak sebesar itu. So that's interesting point. Iya, jadi kayak kalau misalnya lu mau surgery, ya lu jangan eksperimentasi. Nggak ada tuh surgery A/B testing antara gue melakukan ini sama pasien A sama pasien. Nggak ada gitu loh. Karena konsekuensinya orang bisa mati gitu kan. Tapi kalau digital marketing, profesi-profesi baru, copywriting, social media management, software engineering, all these things, even data science, all these like really new professions, right? Yang juga di industri yang konsekuensi eksperimentasinya tuh negatifnya ke diri kita dan maybe our budget, but not necessarily to people's lives, right? So I feel like the non-regulated industries, those are the ones where experimentation comes in. And when experimentation is the key, artinya gini, lo belajar teorinya, lo bereksperimentasi, dan lo menjalankan, habis itu lo belajar by doing. Because why? Banyak industri-industri, terutama industri 2.0 or whatever you want to call it, online, itu berubah terus gitu loh. Like it keeps changing. Like what works now might not work in the future. Platform yang dulunya besar, ke depannya mungkin digantikan gitu kan. So beradaptasi is probably the key. The faster you learn is the key. And then university doesn't teach you, I think, adaptation as much as you working. University doesn't teach you, some of these skills yang apa namanya,
yang butuh perubahan-perubahan cepat gitu kan. So kan kayak gini ya Zee, kayak we agree, I think one of the most important skill adalah the skill to learn new thing, gitu kan, agility to learn new thing. Dan ini kan kalau dibuatkan mata kuliah the skill to learn new thing juga doesn't make sense. Betul nggak? Kenapa? Karena ini harus embedded in everything you do, in how you see life, how you progress in life, what you do on daily basis, and how whether or not you can improve it based on the thing you learn gitu. Jadi memang konsep bahwa kita belajar itu harus direduksi ke dalam mata kuliah, doesn't always work that way. Ke dalam semester, ke dalam jurusan, itu udah konsep yang ya itu tadi obsolete gitu, dan harus dikembangkan. I wouldn't say obsolete. Kebakuan itu butuh di area-area tertentu. Iya. Tetapi untuk banyak industri-industri baru itu obsolete, betul. Maka dari itu kembali ke poin awal, pertama lo harus menghilangkan semua assumption lo tentang proses yang ada, tentang kebiasaan orang, dan lo harus berani buck the trend. There's two extremes here. Ada orang yang nurut banget sama apa yang ada orang yang harus melawan apa yang ada. Be in the middle, where if it makes sense, you take it. Kalau misalnya if it doesn't make sense, lo berani mempertanyakan dan lo berani mengambil keputusan yang paling logis tanpa menyakiti hati orang, tanpa menghancurkan hubungan-hubungan kita dengan orang-orang yang sayang dengan kita seperti orang tua gitu kan. Tetapi dengan cara yang lembut untuk menjelaskan bahwa ini jalan, this is my path gitu kan. And I'm hoping that in the next generation it's going to be much easier, right? Untuk anak-anak yang masih di SD sekarang, orang tuanya yang dulu mengalami masalah yang kita alami sekarang, harusnya jauh lebih gampang untuk bisa berdiskusi dan tidak baku gitu kan. I have a friend yang saudara malah yang dia passionnya waktu itu ya mobil, automotive. And here's an interesting case. Orang tuanya nggak mau dia belajar otomotif. I have two such family members, yang satu filmmaking, yang satu otomotif. Yang otomotif ini dia dipaksa untuk belajar manajemen. Akhirnya dia spending a few years bekerja di kantoran. Akhirnya sekarang dibiayai lagi sama orang tuanya. Habis itu untuk belajar di Jerman, I think, and then to be able to learn about cars and whatnot, right? Akhirnya now, guess what his profession is? He's a pilot. Seriously? He's a pilot. I was just like sitting here going, what the? But that's one case. The other is he loves films, right? Dari dulu dia cinta banget sama film. Ketika kuliah, orang tuanya nggak bolehin belajar film. Akhirnya dia ngambil apa? Business. Because business is like, if like you don't know what you're going to do, you take business. It's a response to all. If you don't know what to do, take business. Iya. It's like nasi goreng. Iya betul. Kalau lo nggak tahu mau makan apa tengah malam, ya udah makan nasi goreng gitu. Basically bisnis itu kayak gitu. So I would eliminate business as a jurusan sih sebenarnya. I would eliminate it because it doesn't make sense to learn business in university. You learn business by doing business. Okay guys. Gue yakin semua business school yang nyimak ini langsung benci lo dan benci gue juga gitu ya. So congratulations Razi, we have developed our haters. Thank you. It's okay. You need haters. If no one hates you, then you're not doing it right. And I want to add, if your past does not make you cringe, then you're not experimenting enough. You're not pushing your boundaries enough. Kalau masa lalu lo nggak bikin kayak tapi gitu cringing too much juga nggak baik. Like my case, I don't cringing to death. I would rather not sometimes. So nomor satu, belief system, ya kan, bagi mengenali dan merespon asumsi-asumsi yang ada dalam pikiran. Dua apa sih? What can we do? Kedua adalah yaitu kembangin skill lo untuk bisa berpikir lebih kritis, right? Dan seperti tadi, jadi ketika salah satunya adalah untuk bisa melihat perspektif orang lain. Itu satu. That's the one thing I didn't have, by the way. I didn't have wisdom in terms of how I approach my parents, right? In explaining this. So it's building critical thinking. Salah satunya adalah perspektif untuk melihat skill untuk bisa melihat perspektif orang lain. Kapabilitas kita untuk bisa mengumpulkan opsi-opsi yang ada dan untuk mempertimbangkannya secara objektif tanpa emosi,
right? Which is hard. Itu udah masuk ketiga ya, developing option. Yeah, which is part of critical thinking if you think about it. Like one way to build critical thinking is your ability to look at options, right? Objectively. Then part of the third one maybe, and it's part of the second one actually, is having a strategic framework. Strategic framework paling simple buat gue adalah selalu melihat apapun yang kita putuskan atau mau kita jalankan itu dari sisi tujuannya kemana. Kalau tujuannya udah jelas, kita cari cara mencapai tujuan tersebut yang paling efisien dan efektif, right? Baru kita eksekusi secara seoptimal mungkin. Frameworknya kalau gue ya, frameworknya itu. Dan ketika kita lagi membicarakan one part of the plan, are we talking about goals, are we talking about strategy, or are we talking about execution? Gitu. Jadi selalu ada framework, strategic framework. Jadi nggak pernah tuh lo kalau tujuan lo, misalnya nih kita contoh konyol aja. Gue tanya lo ya, konyol nggak kalau orang nggak punya tujuan dia masuk mobil terus mulai nyetir aja? Nah itu konyol kan? Itu konyol banget gitu kan. Kecuali tujuan dia adalah gue lagi stres, gue kepingin jalan-jalan, ya gue naik mobil. Tapi kan tujuannya ada. Dia stres, dia mau menghilangkan stres, maka dia naik mobil untuk keliling-keliling gitu kan. Tetapi kalau nggak ada tujuannya, dia naik mobil keliling-keliling, gue mau kemana nggak tahu, yang penting nyetir aja. It's a little bit silly, right? Jadi pemahaman soal objektif, strategi, dan optimisasi. Right. Ya. Jadi mana yang kemudian kita tahu which is which, where we are, gitu ya. Yes. Then here's the thing, your objective doesn't need to be right. You can live your whole life and never be right, and still be making good decisions. Let's just put it that way. Membuat keputusan yang baik itu tidak harus benar, sebenarnya ya. Ya, kata kuncinya kan kebenaran itu dicari, bukan diyakini. Bukan diyakini. Bukan betul. Langsung diyakini saya benar, tapi iya, ada pepatah, jangan mengikuti orang yang menyatakan dirinya sudah menemukan kebenaran. Iya. Ikuti orang yang sedang berusaha mencari kebenaran dan tidak ngaku bahwa dia telah menemukannya. So in this case, you are trying to search, and that search will never end. So you have to accept it. Tetapi you're trying to make the best decisions you can with what life offers. Jadi gini, contohnya. Ya, gue kasih contoh satu aja. Orang tua lo nggak peduli lo harus kuliah. Opsinya apa? Melarikan diri. I say no. Kalau memang harus kuliah, carilah pilihan kuliah yang terbaik buat diri lo. Kalau tidak diterima sama orang tua pun, oke, cari bikin strategi gitu loh. Tujuan lo apa? Untuk mengubah cara berpikir orang tua, atau lo strategi objektifnya sekarang untuk memilih kuliah yang terbaik dengan pilihan yang ada gitu kan. Terserah lo, objektifnya mau apa aja terserah lo. It's up to you. Tetapi make that decision, habis itu buatlah strategi. Misalnya kalau strategi untuk mengubah cara berpikir orang tua, oke, yuk kita cari strategi yang terbaik untuk mengubah orang tua. Dan kadang-kadang nggak harus logika. Kadang-kadang ini, gue ajak ngobrol kakek gue untuk ngobrol sama bokap gue gitu kan, bisa jadi gitu, like whatever it is, but it's a strategy within a goal. Jadi goalnya itu diputusin dulu. That's the strategic framework I'm talking about here. Menurut gue apa yang kita obrolin hari ini nicely fit in, sesuai banget dengan niatan dasar dari buku Your Job is Not Your Career edisi terbaru, karena membantu orang untuk punya pemahaman lebih baik tentang diri, mereka ada di mana saat ini, dan ini udah masuk nih ke arah lo mau kemana. Karena kadang-kadang kan yang tadi yang dua kesalahan fatal adalah lo nggak paham diri lo, atau bahkan lo berpikir lo mengerti diri lo, ya gue emang anaknya mut-mutan mau diapain, ya udah static, artinya you will never grow, ya lo nggak akan ada growth. Dan yang kedua, lo berpikir lo tahu lo mau kemana, tapi ternyata itu cuma status simbol saja yang lo pahami. Betul. Gitu. Nah ini menurut gue menarik banget. Mungkin ada part di mana kita bisa ngumpul sama teman-teman lebih banyak, karena yang juga dibutuhkan kan menurut gue punya, ya Revoyu menurut gue juga melakukan itu. Jadi dikumpulkan orang-orang yang punya concern sama, mereka ingin dapat clarity tentang sesuatu, dan dia bisa dapatkan dari lo. Di situ mungkin kita juga bisa panggilkan orang-orang lain, kita bisa ajak di dalam inisiatif ini, supaya mereka ngerti
bisa membedakan langsung dari pelakunya, beda antara status simbol dengan the actual work itu seperti apa. Iya. Iya kan? Ya, betul. Gitu. Kalau Tetapi kita bisa lakuin itu cakep banget. betul banget. Tapi kadang-kadang diskusi kayak gini yang ditakutin adalah terlalu teoritis akhirnya kan. Karena Iya, pada yang akhirnya praktis harus ya. yang harus Harus case praktis per gitu kan. case. Harus case per case dan case kita beda-beda. Dan kenapa kita Rene dan and I ngobrolnya sedikit lebih ke teoritis karena practicality-nya atau ketika diaplikasikan ke situasi kalian. Makanya tadi ketika kita bicara strategic framework, your goal could be anything, right? And it can be wrong. Like eventually 5 years down the line, objektifnya salah. It's okay. You gotta accept it and move on, right? Tetapi you're trying. That's the key. And you're trying that ketika lo bikin keputusan, ya lo attach it to a strategic framework. Jadi misalnya sekarang, seperti gue kasih contoh terburuk gitu ya. Malah ini gak buruk-buruk amat loh. Contoh terburuk adalah ketika lo nggak bisa kuliah sama sekali atau lo nggak ada dana sama sekali untuk ngapa-ngapain and you're stuck, right? When you have these options, lo bersyukur. Step 1, lo bersyukur lo punya opsi meskipun bersyukur, opsinya kan? dikit. Jadi gitu lo udah kan. datang dengan kebersyukuran. Betul. And then lo udah bersyukur, jadi lo lihat perspektif. Ya alhamdulillah gue dapat kesempatan ini orang lain gak dapat. Meskipun kuliah bukan solusinya buat menurut lo gitu, nggak apa-apa. Tapi ternyata sudah situasinya di mana lo merasa pengabdian lo terhadap orang tua lebih penting daripada hal lain, nggak apa-apa. That's a good thing as well. I'm not saying that's a bad thing. Jadi ketika orang tua meminta menghendaki sesuatu, mereka memberikan opsi, dan tujuan lo tuh bukan untuk melawan itu. Tujuan lo adalah gue dikasih opsi ini, gue mau membuat keputusan yang terbaik di dalam opsi-opsi yang ada. Itu juga fine, guys. Like situasi kita tuh beda-beda. Maka dari itu benar kata Rene, harus ada diskusi di mana ada contoh-contoh. Dan ada baiknya juga, walaupun semua berangkat dari kasus yang beda-beda, ada commonality-nya, dan commonality itu bisa dijadikan sebagai acuan gitu. Jadi kayak bahwa kita semua butuh mengembangkan strategic framework, bentuknya apa sih? Rencana, mengembangkan opsi sebelumnya gitu untuk tahu ada opsi-opsi apa sih. Ya opsi lo sama opsi gue beda, tapi yuk kita sama-sama ngembangin opsi yang ada gitu. Jadi di dalam obrolan itu kita melatih satu sama lain gimana sih ngembangin opsi, bahwa ternyata setelah kita dengerin opsi orang itu juga opsi gue ya, tapi gue nggak ngelihat itu sebagai opsi sebelumnya. Ya kan? Nah, itu menurut gue yang jadi bisa jadi hal bermanfaat juga sih. Oke. And here's the, kalau ini sebuah paket gitu ya, here's the ribbons that tie everything together. It's the fact that once you make a decision, setelah lu udah membuat keputusan, terima aja udah gitu. Don't regret it. Artinya kita manusia, kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Betul. Kayak ada kisah dulu menarik, gue lupa. Kayaknya kisah di mana dia kena macet terus telat nyampe ke airport, akhirnya nggak bisa naik pesawatnya. Ternyata pesawatnya crash. For instance, like we never know. Like sometimes even what we thought was like the worst decision ever, tiba-tiba itu menjadi keputusan terbaik. Jadi kayak ada setelah keputusan dibuat, setelah itu ikhlas aja gitu kan, jalani dengan sebaik-baiknya. Ada logikanya juga sih sebenarnya kan, karena manusia ini mempunyai sedemikian rupa keterbatasan yang bahkan kita tidak sadari sebagai keterbatasan. Lo ada di ruangan itu, lo nggak ngelihat orang-orang yang jalan di belakang lo. Bahkan gue mungkin lebih ngelihat yang tadi bolak-balik itu siapa, gitu kan? Mereka nunggu pakai ruangan ini soalnya. Iya kan? Dan kita dibatasi oleh indera yang sangat terbatas untuk memikirkan seringkali hal-hal yang belum terbayangkan, yang tidak terbatas. Dan yang tidak terbatas itu hanya Allah. Jadi bagian untuk kemudian kita menerima dan mensyukuri, itu menurut gue konsekuensi logis dari kita-kita yang masih dikunci oleh waktu dan ruang. Iya kan? Gitu. Dan kalau kita bisa dapat itu sih cakep banget. Oke. Exactly. Mantap lah. Oke kawan-kawan. Kami Razi, ada lagi yang mau ditambahkan secara diskusi menarik sekali. Ini akan dipecah jadi beberapa obrolan insya Allah. Sure. Yang terakhir mungkin tentang the story, I guess. Like mau mengupas cerita buat di bukunya itu. Apa we got that? The story udah dapet sih tadi beberapa. Ya, tinggal nanti. I want to add one more thing, and I think this is where it becomes very important ya. Dan kita punya kasus-kasus berbeda. Kita sangat unik.
Jadi kita tuh nggak mungkin, perjalanan kita tuh nggak mungkin sama dengan perjalanan orang lain. Tetapi ketika kita lagi membangun visi tentang masa depan, terutama ketika umur kita masih belasan tahun gitu kan, right? Wawasan kurang, kehidupan kita selalu di ruang lingkup orang tua. Kita mungkin memiliki teman-teman, tapi mereka juga sama, mereka they don't have life experience, right? So there's this thing where kalau nggak salah gue dengar Mufti Mac kalau nggak salah dia ngomong menarik. Dia bilang kehidupan orang tuh dibagi 3. 20 tahun pertama itu persiapan hidup. 20 sampai 40 itu dia sedang hidup. 40 sampai dan seterusnya, which is where you and I are, it's where we're trying to help yang di bawah umur 20 mempersiapkan hidup mereka. Thank you for reminding how old I am, but It's okay. It's okay. You gotta accept it. Ikhlas. Indeed, like you gotta be satisfied. And to be quite frank with you, the reason why gue ngobrol sama Rene dan gue sangat setuju mau bantuin dia dengan buku ini dan juga mau bikin inisiatif salah jurusan gitu kan, salah jurusan inisiatif untuk membantu teman-teman yang mungkin masih sangat muda untuk membuat keputusan-keputusan yang bisa efeknya itu ke puluhan tahun ke depan, right? Agree. Karena you're making teman-teman yang sebelum kuliah terutama ya, kalau di nggak semua orang kuliah, tetapi kita bicara tentang keputusan-keputusan saat kalian memutuskan next stage in your learning sebelum memulai karir, right? The final stages of your studies sebelum karir itu menurut gue keputusan yang sangat penting gitu kan. So that in those years it's very important untuk, karena kalian dikelilingi oleh orang-orang yang di sekolah mungkin atau di seumuran kalian dikelilingi oleh orang-orang yang belum punya perspektif. Kadang-kadang kalau mendengarkan orang-orang yang sudah lanjut usia seperti kita, perspektifnya sudah tidak relevan dengan realita yang ada, ya kan? Tetapi yang bisa kalian lakukan adalah bukan hanya mendengarkan nasihat dari orang kayak Rene atau dari saya gitu kan. Like it's not about listening to what we say and then wah bener and then just do it. No. Yeah. And it's not about buying the book atau membaca bukunya. That too. Yeah. Tapi it doesn't end by just reading the book terus selesai. Bukan. The book is there to give you a perspective, right? To give you wawasan yang lebih luas yang mungkin sebelumnya tidak ada. Tetapi the next most important step ketika bicara dengan orang yang karirnya sudah berjalan beberapa tahun, mungkin lebih dari 10 tahun, mungkin 20 tahun, adalah untuk menanyakan perjalanannya bagaimana. Like what happened, right? And I would actually, in the moments that we have, I would love Rene to share supaya gue juga paham perjalanan karirnya dulu gimana dari dulu sampai sekarang. What were the decisions you made? And this is also something that I'm more than happy to share because I've made a lot of mistakes. Dan itu yang akan menjadi hal-hal yang kalian ketika lagi masih umurnya, ketika kalian masih mau memutuskan mau ngapain, adalah untuk melihat cerita itu, untuk ngasih wawasan cara kalian membuat keputusan-keputusan nanti ke depan. Artinya apa? Simpelnya, jangan mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain yang sudah melewati jalan yang sama, dan gunakanlah hal-hal yang benar yang dilakukan orang-orang tersebut sebagai inspirasi untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. I'm not saying good or bad, I'm just saying lebih baik, lebih logis, lebih penuh dengan kepercayaan gitu kan. So listen to people's stories in the past. Like what did they go through and all that kind of stuff. Sama kedua adalah ketika kalian tertarik dengan profesi tertentu, dengarkanlah cerita orang yang bekerja di industri itu. Tetapi jangan terpukau dengan hal-hal yang positif saja yang ada di muka, yang ada di permukaan, tetapi lihat juga kerja keras yang dilakukan mereka di balik layar. Right? The pain, the difficulties, the tears, the blood, the sweat, gitu kan? Setelah kalian punya perspektif positif negatifnya, right? All the good and the bad and the ugly, udah baru gue siap nggak untuk melakukan semua itu demi profesi ini. Then you will have made a much more mature decision yang lebih dewasa keputusannya
bahwa gue mau mengambil jurusan ini. Nah itu menurut gue ya prosesnya sih yang gue lihat, I don't know, maybe ke depan kepikiran yang lebih bagus lagi, tapi menurut gue itulah yang opsi yang ada di depan muka. Maka itu inisiatif salah jurusan adalah sebenarnya untuk ngobrol sama orang-orang yang mungkin sudah berprofesi di bidang tertentu. Dan untuk ditanya nih pertanyaan-pertanyaan ini gitu loh. To ask like what goes behind. Like if I was to interview a YouTuber for instance ya gitu kan. Which is a profession that everybody wants to do. Like it's so easy. Oh man, I posting sesuatu terus tiba-tiba dapat jutaan, like rupiah and ratusan juta or whatever, Paling nggak miliaran. dapat referensi tantangannya, challenges utamanya di mana, rambu-rambu utamanya apa yang perlu diperhatikan, butuh kesiapan seperti apa gitu. Jadi kita ngelakuin itu nggak buta gitu, nggak cuma karena pengen aja dan kita nyebur gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan selalu harus digaremin. Apa yang mereka ceritakan harus digaremin, because they're not gonna share you exactly all of their secrets pastinya. Dan kalau mereka cerita pun orang punya tendensi untuk membesar-besarkan kadang-kadang ya. Yeah. Jadi it's very rare I find orang yang mau membuka dirinya dan vulnerabilities-nya tuh di-share tuh. Dan it's very important that you speak with people who are genuine actually. Mungkin tuh bagian dari tugas kita juga sih, supaya nggak salah pilih jurusan secara spesifik dan your job is not your career, juga secara umum. Ngajak ngobrol beberapa orang. Jadi Razi dan Rene akan ngobrolin, mengajukan pertanyaan kepada beberapa orang dan memastikan dia tidak hanya menyebut elemen-elemen yang asik aja, tapi juga hal-hal yang bisa jadi pertimbangan kawan-kawan gitu. Yes. Let's plan for that. Paling tidak ini dialog awal yang bermanfaat sekali. Nanti kita akan buat satu yang secara spesifik, Rene interview Razi tentang ceritanya Razi. Terus Razi nginterview Rene, Razi nginterview orang lain, Rene nginterview orang lain, dan kita coba masukin di sini gitu untuk dapat the core. What is it that they really need to know? Gitu. Yes, and for this project supaya teman-teman mulai punya strategic framework, I'm going to share with you the strategic framework for this project. Tujuannya adalah supaya teman-teman yang sedang di posisi harus memutuskan pilihan karir atau studi mereka ke depan, right? Ini di umur sangat muda, supaya teman-teman itu mendapatkan perspektif yang penuh tentang opsi-opsi yang ada. Dan untuk membantu kalian untuk bisa bukan hanya membuat keputusan, tetapi untuk bisa menjelaskan keputusan ini ke stakeholder di kehidupan kalian. Stakeholder bisa jadi orang tua, siapapun yang membiayai, apapun itu gitu kan. So that's the purpose of it, is to help orang-orang yang memang, dan ini bukan nggak harus orang mau kuliahan atau orang yang mau ngambil STM atau apapun. Ini juga untuk orang-orang yang sudah di tengah karirnya. Dan bahkan untuk orang tuanya juga. Dan untuk orang tuanya juga, untuk supaya mereka juga memiliki kejelasan gitu kan. Dan kalau sudah di tengah karir pun kalau tetap merasa kayak kepingin mencari jalan yang lain gitu kan. Step pertama atau salah satu step awalnya adalah untuk berbicara dengan orang-orang yang memang bergerak di bidang itu dan merekanya terbuka dan kalau bisa ya terbuka dan tulus gitu kan tentang paling pengalaman mereka. Awal-awal kita fasilitasi aja dulu karena mungkin nggak mudah untuk orang mau bercerita. That's true. Dan mencari sumber juga untuk beberapa profesi tidak semudah itu juga gitu. Namun pantengin terus obrolannya, supaya nanti bisa kita arahkan baiknya gimana sih. That's true. Gitu.